merubah pola pikir dan kebiasaan kita. Dengan cara apa? Kita tahu, kendalikan yang bisa dikendalikan. Ini juga salah satu Bapak Ibu ya, hal-hal yang kita harus bisa lepaskan. Mudah-mudahan dengan hari ini Bapak Ibu mulai bisa ngerti, apa sih hal yang bisa dikendalikan, apa hal yang tidak bisa dikendalikan. Itu yang tidak bisa dikendalikan dihapus dulu, di tip X, di setip, dibuang ke tempat sampah. Misalnya, saya pengen supaya pemerintah ini ya, misalnya saya di Jakarta, saya pengen sebetulnya si Pak Anies ini ya, jangan PSBB-nya jangan dikurangin dulu deh, kayak dulu-dulu, misalnya gitu ya. Saya takut nih soalnya nanti corona nih bakal menyebar lagi gitu ya. Tapi ternyata Pak Anies melonggarkan. Kemudian saya jadi jengkel. Enggak, setiap kali saya lihat TV, dasar tuh orang tuh ya, gitu ya. Padahal itu tidak dalam kendali kan. Mau saya sampai ngapain juga, nggak mungkin Pak Anies itu merubah kebijaksanaannya. Ya. Kemudian kita misalnya contoh lagi tentang Jokowi, apalagi ya seorang presiden. Saya pengen presiden itu harusnya jangan naruh uangnya di kayak gini, harusnya begini gitu. Dan kita sebelin gitu. Itu juga di luar kendali kita, nggak usah dipikirin. Buang tempat sampah, setip, lupakan. Ya. Nah, kalau kehidupan sehari-hari kita gimana? Misalnya kita di satu perusahaan. Saya sebagai anak buah, ada ownernya kan. Misalnya saya seorang manajer. Saya pengen nih jadi direktur. Ya. Tiba-tiba orang-orang udah bilang, wah Bu Oki harusnya bisa nih. Tiba-tiba ownernya ngambil orang lain jadi direktur, diceplok aja di atas saya. Ya, udah saya jengkel banget. Saya pikirin, saya nggak bisa tidur, makan nggak enak, kerja jadi sebel, ketemu Pak Sandi sambil cemberut, gitu ya. Apakah itu dalam kendali kita? Tidak, Bapak Ibu. Sesuatu yang tidak bisa kita kendalikan, nggak bisa kita ngapa-ngapain. Ayo, pasti ada nih, saya yakin ya. Ada, lupakan. Sama juga misalnya kita seneng sama orang, ya. Apakah orang ini dalam kendali saya sehingga oke saya buat kamu seneng gitu ya, kan nggak bisa. Ya, itu juga lupakan. Nah, ya pisahkan itu. Kalau itu sudah 40% ini dalam pengalaman saya ya Pak Sandi ya, berhadapan dengan orang-orang saya ya. Itu 40% udah lumayan. Iya Bu, saya kok bodoh banget ya. Kenapa saya pikirannya itu padahal saya udah nggak bisa ngapa-ngapain ya, itu makanya. Lupakan. Apa karena sering lihat TV berita-berita negatif itu juga pengaruh ya Bu Oki ya? Jadi kita malah takut ngeliatin berita. Iya, pengaruh juga pastinya Pak. Tambah di sekeliling kita ini tambah khawatir. Apakah apa yang kita konsumsi itu apakah makanya yang kedua Pak. Ya. Ini yang kedua, mendengar hal positif. Iya, yang kedua ini berpikir, melihat, mendengar hal positif. Ya. Segala hal yang negatif tadi misalnya dulu ya saya terus terang di seminggu pertama itu karena baru jadi saya ngeliatin TV ada meninggal ya kemudian meninggal terus diberitakan tanpa diiringi oleh keluarganya ya kemudian saya lihat WA orang-orang papahnya menangis sendiri di ruang diisolasi nggak ada siapa-siapa gitu kan waduh itu banyak juga tuh memang awal-awalnya benar-benar menimbulkan rasa khawatir dan sebagainya. Nah itu kita bukannya sama sekali nggak boleh lihat ya, kita jadinya kuper. Diomongin apa, nggak ngerti Pak Sandi, emang gitu ya, gitu kan nggak boleh juga ya. Kita perlu bijaksana untuk melihat, berpikir, melihat, mendengar hal yang positif. Kalau ada hal negatif yang kita perlu lihat, ya memang itu suatu berita, ya kita perlu tahu. Tapi jangan itu terus gitu ya. Udah tahu kita punya WA grup isinya, waduh ngomongin misalnya waktu pilpres dulu tuh waktu pilgub juga wah ngomongnya jelek-jelek begini-gini udah live aja atau udah nggak usah dilihat itu kalau kita nggak mau harus berani untuk mengambil tindakan itu ya. Nah kemudian kalau kita sudah berpikir melihat mendengar hal positif itu sudah bagus ya kan. Kedua kita juga harus menimbulkan suatu kebiasaan yang positif. Misalnya apa? Ini nomor 5 dulu ya. Senyum, ya, jaga postur tubuh nggak boleh loyo, kepala nggak boleh gini, ya, dan selalu bersyukur, senyum, jaga postur tubuh dan bersyukur, ya. Nah, ketika ini kita lakukan,
apakah langsung membuat kita jadinya hilang pikiran negatifnya? Enggak, Bapak Ibu ya. Kita perlu nomor 3, komit, konsisten, dan sabar. Ini perlu sekali. Ya, perumpamaan paling gampang gini. Saya punya satu misalnya kayak botol ya, anggaplah ini botol ya Bapak Ibu ya. Di sini ada air, kemudian saya kasih tanah ya, tanah liat, saya kasih kerikil gitu kan. Tanahnya sehingga membuat air putihnya menjadi coklat ya. Kemudian saya sadar, oh iya, saya nggak mau punya yang coklat. Saya mau yang putih, ya. Saya buka tutupnya, ya. Putih ini anggapnya tadi pikiran positif ya, Pak Sandi. Kita mulai berpikir, melihat yang positif, kita mulai senyum, jaga postur tubuh, ya. Mulai tiap hari bersyukur. Nah, anggapnya gitu, selang nih, set gitu. Apakah dalam 5 menit airnya bisa jadi putih? Enggak, Bapak Ibu. Ya. Terus akhirnya berkurang dari warnanya pekat menjadi berkurang warnanya lebih ke arah coklat muda, terus masih ada kremnya, terus putihnya tapi masih ada sisa-sisa, terus baru jadi putih ya. Jadi segala sesuatu yang positif kita tidak bisa mau instan. Komit, konsisten, dan sabar. Sampai kapan? Seumur hidup kita. Ya, karena kebiasaan ini memang nggak bisa berhenti. Ketika kita berhenti melakukan, kita kemudian karena yang negatif tuh banyak tetap masuk lagi ke kita ya. Nah, itu akan membuat kita penuh dengan negatif. Jadi harus lakukan terus-menerus. Dan yang keempat, di sini saat ini lingkungan positif. Ini artinya tadi ya sudah saya ungkapkan, ya kalau saya merasa bahwa saya nggak positif nih di WA grupnya nih, banyak ngomongin orang, kemudian banyaknya makan-makan doang, padahal saya harus olahraga. Masuklah ke satu kelompok yang ngomongin olahraga gitu Bapak Ibu. Ya, ngomongin sesuatu yang positif. Gimana ya supaya mental lebih bagus gitu. Yeah. Bagaimana ya supaya kita lebih segar sehari-harinya dan seterusnya. Dan di keenam, awali dan akhiri dengan berdoa karena kita menyadari kita selalu ada di dalam kasih sayang Tuhan sebetulnya. Ketika kita berdoa, ketika itulah kita membiarkan kasih sayang Tuhan tuh kita, oh iya ada kasih sayang Tuhan. Kalau enggak, kita sibuk, kita lupa bahwa itu ada kasih sayang Tuhan. Ya, nah ini adalah cara-cara biasa.